Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, akan mempraktekkan praktek coaching untuk supervisi akademik pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Mila Irawati dari SDN 2 Macan Putih. Saya Agus Bilal dari SDN 2 Kabar. Dan saya Betty Dwi Karwati dari SDN Negeri 2 Dadapan. Pada hari ini, kami akan mempraktikkan coaching secara bergantian. Saya sebagai observer, Saya sebagai coach. Dan saya sebagai kuci. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Mila. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah baik Bu. Apa benar Bapak akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Betty sebagai coaching? Benar Bu. Tadi Bu Betty menghubungi saya ingin bertemu untuk membahas masalah yang dihadapi oleh Bu Betty terhadap siswanya. Baiklah Bapak, kalau begitu saya akan menjadi observer kepada Pak Agus sebagai coach dan Bu Betty sebagai coaching. Siap Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bapak. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan topik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian Bapak bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bapak, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan proses kreatif,
dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan dari kompetensi spesifik yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang betul-betul memberikan penguatan pada coaching. Kemudian yang terakhir ya Bapak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak? Dalam proses coaching kali ini saya ingin bisa menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baiklah Bapak, sementara untuk pra-observasi cukup dan silakan untuk melakukan coaching dengan Bu Betty. Nanti setelah coaching selesai, saya akan memberikan tanggapan. Baik Bu Mila. Baik Bapak, terima kasih. Selamat siang Bu Betty. Selamat siang Pak Agus. Kayaknya Bu Betty lagi ada sesuatu yang dipikirkan. Iya Pak. Begini Pak, saya sudah beberapa hari ini lagi berpikir untuk mencari solusi dan tindakan yang harus saya lakukan. Dan masalah tersebut sampai saat ini belum menemukan solusinya. Bisakah saya meminta waktunya Pak Agus? Saya mau bercerita masalah diri saya Pak. Baik Bu Betty, silakan apa yang mau Ibu ceritakan. Begini Pak, saya memiliki murid yang mengalami masalah hambatan belajar. Padahal saya sudah memberikan cara, strategi bimbingan, tetapi masih saja belum dijalankan. Baik, jadi ada murid Bu yang memiliki hambatan belajar ya Bu. Padahal saat pembelajaran Bu Betty sudah memberikan strategi trik dan bimbingan, betul begitu Bu? Iya Pak, saya ingin hambatan belajar mereka ini dapat solusi untuk bisa belajar dengan Oke, jadi sekarang ini kita akan berdiskusi mencari solusi agar bisa meminimalisir hambatan belajar murid Ibu ya. Menurut Bu Betty, apa hambatan Ibu terhadap murid tersebut? Ya, menurut saya murid itu sebenarnya bisa menyelesaikan pembelajaran yang sedang berlangsung dan dapat menulis serta membaca, dan yang penting hadir saat pembelajaran. Jadi itu hambatan itu ya. Lalu dari pengamatan Bu Betty, bagaimana perilaku murid? Wah, dia ini kalau di kelas waktu mengikuti pembelajaran selalu terlambat. Dalam menyelesaikan tugas juga terlambat. Tugas yang saya berikan dan menulis pun juga lama. Bahkan siswa tersebut sulit untuk membaca. Jadi itu ya, perilaku murid itu
kira-kira apa saja tindakan khusus yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan belajar murid ini? Sebenarnya di kelas saat pembelajaran saya sudah memberikan pendampingan tersendiri untuk bisa menyelesaikan tugas. Saya juga sudah mengajarnya bicara. Barangkali dia punya kesulitan di mapel saya, tapi yang tidak ada jawabannya pasti dari dia. Saya lihat Ibu sudah menangani secara langsung murid ini ya. Lalu bagaimana untuk koordinasi dengan pihak lain? Saya sudah berkolaborasi dengan guru mapel seperti guru olahraga, guru agama. Saya menanyakan latar belakang murid tersebut. Bahkan guru lain juga sudah membantu saya untuk mengajak berkoordinasi dengan orang tuanya sendiri, serta orang tua siswa sudah menyadari karakter anak tersebut. Oh, kalau menurut Ibu dari koordinasi tersebut, apa yang melatar belakangi perilaku murid? Kalau menurut saya Pak, anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Oh, jadi karena kurangnya perhatian orang tua, ya Bu. Lalu apalagi yang Ibu bisa gali? Sebenarnya saya ingin membimbingnya dengan intens. Dengan begitu saya bisa memahami apa sih kebutuhannya dan saya bisa membantu. Baiklah Bu, kira-kira apa langkah yang bisa Ibu lakukan di awal ini untuk membantunya? Saya ingin mengajak bicara dulu. Mungkin di sini saya tidak membahas tentang pelajaran kedua, tapi saya coba memberi perhatian. Wah, langkah yang sangat tepat Bu. Dengan berbicara dari hati ke hati, dia bisa lebih terbuka dan kita sebagai guru bisa memahami murid ini dengan lebih baik. Iya Pak, saya akan coba. Mungkin dengan begini dia bisa lebih mengerti dalam baca dan tulis. Dan barangkali saja saya juga bisa membuatnya meningkatkan lagi minatnya untuk belajar sehingga hambatan belajarnya dapat diminimalkan. Kira-kira kapan Bu Betty akan melakukan rencana tersebut dengan murid? Secepatnya saja Pak. Saya akan panggil dia ketika dia masuk sekolah. Apa yang Ibu Betty butuhkan untuk rencana ini? Ya, yang saya butuhkan adalah adanya dukungan dari guru lain, misalnya guru olahraga, guru agama. Jadi biar kita sama-sama membantu murid ini dengan berdiskusi bersama.
Apalagi rencana Bu Betty untuk kedepannya? Ya, membimbing anak tersebut. Anak ini sepertinya kan tidak bisa instan. Jadi saya perlu terus berkoordinasi dengan guru lainnya dan wali murid sampai murid ini benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda Betul. Semua usaha ini memang tidak bisa instan. Tapi bukan berarti tidak mungkin kan Bu. Jadi dari diskusi ini Bu Betty sudah punya gambaran untuk melakukan apa saja yang Iya Pak, dari semua informasi yang saya dapat tentang murid ini, saya yakin akan melakukan bimbingan khusus percakapan dengan setiga restitusi untuk bisa membuatnya lebih terbuka. Dengan begitu, saya bisa menuntunnya untuk meningkatkan minat belajar murid tersebut. Alhamdulillah Ibu mendapat solusinya. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa sharing lagi untuk kelanjutannya ya Bu, karena pengalaman Ibu ini akan sangat bermanfaat buat saya juga. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Mila. Pak Agus, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Betty. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterkaitan yang digunakan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur theta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Dan Bapak Agus juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Betty, sehingga Bu Betty bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bapak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi kalau proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh begitu ya Bapak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bapak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.